Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan implementasi web service. Web service ialah kumpulan protokol standar terbuka yang digunakan untuk bertukar data antara aplikasi atau sistem. Dan web service ini terdiri dari 4 kelompok dari 4 teknologi pendukung, diantaranya ialah SOAP atau Simple Object Access Protocol, lalu ada REST atau Representational State Transfer, lalu ada WSDL atau Web Service Definition Language, dan yang terakhir ialah WDDX atau Web Distribute Data Exchange. Cara kerja web service ini ialah klien meminta request ke server, lalu respon server ini direpresentasikan pada web service dengan format XML atau JSON, bisa juga dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang akan kita bahas kali ini ialah REST API Web Service. REST API Web Service ialah mekanisme yang memperbolehkan sebuah aplikasi atau device untuk dapat mengakses resource dari aplikasi atau device yang lain. Dan REST API ini terdiri dari dua, diantaranya ialah REST Client dan REST Server. REST Client ini ialah aplikasi atau device yang dapat mengakses resource tersebut, dan REST Server ini ialah aplikasi atau device yang berisi resource. Mari kita akan mengimplementasikannya. Yang pertama yang harus kita siapkan ialah 4 aplikasi ini. Yang pertama ada XAMPP yang digunakan sebagai server localhost. Lalu ada Postman. Ini adalah aplikasi REST client yang bisa kita gunakan untuk mendelete, menambah, serta mengupdate data pada database. Lalu ada Visual Studio Code untuk membuat kode koneksi ke database dan membuat REST server. Kita juga membuat database. Database yang kita buat kali ini adalah web service. Pertama kita harus nyalakan XAMPP ini. Modul Apache dan MySQL-nya kita nyalakan. Kita pilih start aja, lalu kita buat database-nya. Yang kita buat database kali ini ialah dengan nama database web service, yang mana di dalam database web service ini ada tabel MHS yang berisi 5 atribut. Ada ID sebagai primary key, ada nama, ada npm, username, dan password. Username dan password ini digunakan sebagai login, buat login. Kita membuat studi kasus login. Lalu setelah itu kita membuat beberapa file menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini kita buat folder koneksi. Nah, tabel dan folder koneksi ini berisi file koneksi.php, yang mana file koneksi ini digunakan sebagai untuk mengakses ke database. Koneksi file ini dengan database, biar antaranya database bisa kita akses melalui Postman. Lalu yang selanjutnya kita buat ialah get all.php atau aplikasi PHP ini. Di sini kita gunakan sebagai reserver dan sebagai untuk mengambil data yang ada pada database. Di sini ada ID, ada nama, npm, username, dan password. Nah, include ini ialah sebagai mengarah ke file koneksi.php, karena kan
file ini digunakan sebagai koneksi ke database. Jadi pas reserver ini meminta data kan, jadi dia ke koneksi dulu, koneksi lalu mengambil data ke database. Lalu ada delete di sini, file delete. Delete ini digunakan sebagai untuk menghapus salah satu data di database. Di sini berdasarkan ID-nya. Jadi misal ID-nya 7, misal kita mau menghapus salah satu data di database, kita tinggal pilih ID-nya aja. Jadi nggak usah ribet-ribet, kita nulis namanya siapa, npm-nya berapa. Lalu di sini ada post.php yang mana digunakan sebagai untuk menambah data pada database. Lalu di sini juga ada update. Update ini untuk mengubah suatu data pada database. Misalnya ada ID tertentu, kita ubah saja namanya, nama, npm, username, dan password. Di sini juga kita ada login yang mana kita mencoba untuk membuat sistem login. Login ini kan username sama password. Jika username dan password terdaftar di database, maka login berhasil. Yang mana file-file tadi kita simpen di local disk C, exampp, htdoc, dan web service sini. Mari kita coba untuk mencoba REST API yang kita buat. Di sini kita kan sudah ya ada get all. Get all ini untuk mengambil data pada database web service dan database mahasiswa. Di sini kita send saja. Nah, di sini kan sudah tampil tuh ID-nya, nama, npm, username. Di sini ada sesuai ya dengan yang di database sini. Lalu kita mencoba untuk delete salah satu data di tabel mahasiswa. Misalnya ID 23 ini ya, kita delete dengan nama Iskandar. Kita tinggal pilih saja di sini ID-nya. Oh, yang pertama kita pilih body ya. Pilih body, terus kita tulis key-nya apa. Tadi kan ada ID, nama, npm, username, dan password. Kan kita delete berdasarkan ID, jadi kita tulisnya ID saja di sini, dan value-nya atau ID berapa yang akan kita hapus. Sini kan tadi Iskandar ID 23. Sekarang kita hapus. Lalu pilih send. Nah, di sini kan delete sukses, yang mana kita sudah mendelete ID 23. Kita coba di sini dulu di get all. Kita send. Nah, ID 23 kan sudah hapus ya. Coba kita cek di localhost di database. Nah, di database masih ada nih 23 Iskandar. Lalu kita browse coba. Nah, jika kita browse kan artinya sama aja kayak kita merefresh lah. Di sini sudah hilang ya, sudah kita hapus. Lalu di sini juga ada post ini untuk menambahkan data. Mari kita coba ya. Di sini kita tambahin ID-nya berapa, namanya apa, npm-nya berapa.
Misal kita kasih ID 30, namanya Asep, npm nya kita kasih 2020806789 misalnya. Lalu ada username Asep 123, sini juga Asep 123. Mari kita send. Nah, message post berarti kan kita sudah menambahkan data Asep dengan ID 30. Coba kita get all. Nah, di sini ID 30 Asep sudah terdaftar di database kita tambahkan. Di sini kan belum ada karena belum kita browse. Kita browse, sudah ada ID 30 namanya Asep. Oh ya, untuk alamat ini kita bisa ambil, misal kita cari di tadi kan yang get all ya, get all ini kita coba dulu. Kita juga bisa coba di Google Chrome, contohnya gini, localhost. Kan localhost ini ibarat kayak folder exam ya. Terus tadi kita naruhnya di folder web service, lalu ada di folder chroot. Nah, kita tulis nama filenya tadi apa, getall.php. Nah, di sini. Nah, jadi kita bisa salin lewat sini juga bisa, lewat sini juga bisa. Lalu kita tempel di sini. Nah, misal kita mau mengakses getall.php, kita tambahin aja di sini belakangnya getall.php. Bisa kita delete, belakangnya saja kita ubah delete.php, karena kan ini kan delete, post, update itu satu file ya. Lalu kita dapat mengubah data di tabel mahasiswa. Contohnya kan yang tadi telah kita buat Asep ya, ID nya kan 30 dia. Kita ubah namanya menjadi Dani misalnya, Dani, npm nya 987, username nya Dani, passwordnya Dani123. Lalu kita send. Nah, di sini message update yang mana kita sudah mengupdate ID 30 yang tadinya Asep menjadi Dani. Di sini kita bisa get all, lihat dulu di sini berhasil. Nah, di sini berhasil ya. ID 30 yang tadinya Asep berubah menjadi Dani. Lalu kita di database kita lihat, kita browse. Nah, di sini berubah juga Dani. Nah, di sini kita juga membuat sistem login yang mana jika username dan password terdaftar di database, maka bisa true ya hasilnya. Di sini misal ngacak misal password, maka dia tidak bisa login karena tidak terdaftar. Oke. Sekarang kita login dengan yang terdaftar. Contohnya Adit ya, Adit 123.
bisa login. Nah, login berhasil karena dia terdaftar di database. Data yang telah kita tambahkan juga bisa. Tadi kan Dani, dan dari Dani 1, 2, 3. Sekarang kita bisa juga kita pakai buat login. Nah, bisa juga. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.